Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala limpahan nikmat yang Allah berikan dapat kita jadikan bekal untuk menambah keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita ingin kembali melanjutkan kajian yang tersambung dengan kajian sebelumnya, yakni tentang infak. Pada bagian pertama kita mengulas tentang infak dari sisi makna dan infak dari sisi keutamaan. Setidaknya kita menemukan pesan tentang infak adalah sebuah ibadah yang kita lakukan tentunya untuk mendapatkan keridhaan dan balasan Allah Subhanahu wa taala, baik dunia dan terutama adalah balasan di akhirat. Selanjutnya, kita pun juga akan menemukan banyak penjelasan-penjelasan terkait dengan infak, terutama adalah ketika kita membicarakan apa sih yang layak kita infakkan. Tentu bicara infak adalah bicara mengeluarkan, memberikan dan menyerahkan sebagian harta yang telah Allah rezekikan kepada kita. Tapi tentu saja keutamaan itu tidak lepas dari nilai yang Allah berikan terkait dengan apa yang kita lakukan. Dalam Al-Quran misalnya kita menemukan ayat ketika Allah berfirman bahwa tidak akan tercapai sebuah kebaikan sehingga seseorang itu mengimpakkan sesuatu yang paling dia sukai. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai terhadap sesuatu yang dikatakan baik, albirru, mabrur, sampai kalian mampu menginfakkan, mengeluarkan harta dengan sesuatu yang justru kalian cintai, kalian sukai. Hal ini menunjukkan bahwa Islam betul-betul menguji kemampuan kita, menguji kesiapan kita. Jangan sampai kita beramal, yang amal itu tidak melahirkan nilai lebih hanya karena kita memandang amal itu adalah amalan-amalan yang biasa, amalan-amalan yang seadanya. Telah banyak kita jelaskan tentang keutamaan itu akan sangat juga tergantung pada nilai amal yang kita lakukan. Infak tentu saja akan banyak hambatan dan godaan, karena infak seolah-olah kita menganggap kita menyerahkan barang milik kita. Bahkan bisa saja ketika kita menyerahkan sesuatu, barang milik kita, kita akan memilih-milih mana yang sudah tidak kita gunakan, mana yang sudah tidak kita fungsikan. Padahal ternyata tidak demikian. Islam mengajarkan kepada kita bahwa memberi sesuatu kepada sesama haruslah sesuatu yang bernilai berharga, sebagaimana juga kita memandang berharganya barang itu. Dari sini akan lahir satu nilai komunikasi rasa, komunikasi simpati yang menganggap bahwa semua orang itu sama. Apa yang kita sukai orang lain pun juga senang. Apa yang kita rasakan orang lain pun juga sama-sama punya rasa yang sama. Oleh karena itu janganlah kita menjadikan infak itu sesuatu hal yang sampingan, yang nilainya di luar dari nilai yang kita sebutkan. Maka tantangan untuk beramal infak sekali lagi kita katakan bisa jadi lebih berat dari atau bahkan dibanding dengan amalan-amalan yang bersifat fisik, yang bersifat badania. Apalagi bagaimanapun kita masih merasakan saat ini
bahwa pemahaman kita kebanyakan tentang infak seperti tadi yang kita sampaikan adalah seolah-olah kita memberi, seolah-olah kita membantu, seolah-olah kita menyumbah. Bahkan pemahaman yang paling kekeliru adalah ketika kita merasa bahwa berinfak adalah sesuatu hal yang merugikan. Karena kita harus menyerahkan sesuatu yang telah susah payah kita cari. Nah, semuanya itu sebetulnya adalah pandangan yang harus kita luruskan. Pandangan yang harus kita arahkan ke arah yang lebih tepat dengan ketentuan yang semestinya. Bagaimana ketentuan yang lebih tepat sehingga infak itu bisa menjadi ideal? Maka kita harus menghapus pandangan-pandangan yang tadi bahwa infak bukanlah membantu, infak bukanlah menolong, infak bukanlah menyerahkan yang kita miliki, bahkan infak bukanlah sesuatu yang merugikan kita. Apa buktinya? Buktinya kita bisa lihat banyak dalil, banyak keterangan bahwa infak sebetulnya bukan menolong orang lain, tapi infak sebetulnya adalah justru sebaliknya. Infak adalah sarana untuk menolong, meningkatkan amalan dan pahala kita. Infak bukan membantu karena Islam tidak butuh bantuan, tapi infak justru malah untuk meningkatkan nilai amalan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemudian yang terjadi adalah kita menyerahkan, sebetulnya yang kita serahkan bukan milik kita, tapi yang kita serahkan adalah rezeki Allah, milik Allah yang Allah berikan kepada kita dan Allah mengamanatkan untuk disisihkan bagi orang lain. Atas dasar perintah Allah, sebetulnya kita sedang menyerahkan apa yang telah Allah berikan bagi kita. Bahkan tentu saja tidak bisa kita mengatakan bahwa infak itu sesuatu yang merugikan. Bahkan sebaliknya, kita harus mengubah anggapan itu bahwa infak adalah sesuatu hal yang sangat menguntungkan. Dalam banyak dalil kita menemukan bahwa keuntungan-keuntungan dalam amalan infak bukan atau tidak ada yang dibicarakan dan yang menjadi pembicaraan adalah objek atau orang yang menerima infak. Tidak pernah kita mendengar satu dalil pun yang mengatakan seperti apa keuntungan orang yang mendapatkan infak. Bahkan sebaliknya, kita lebih banyak menemukan dalil dan keterangan adalah yang membicarakan tentang bagaimana keuntungan-keuntungan orang yang berinfak. Pahala orang yang berinfak. Karena sekali lagi, infak melatih dan membiasakan orang punya kepedulian kepada orang lain, bukan untuk kepentingan orang lain, tapi untuk kepentingan dirinya atas dasar melaksanakan kewajiban. Kalau itu yang kemudian kita terapkan dalam pemahaman kita, maka tidak ada alasan orang untuk berat mengeluarkan infak, karena sebetulnya dia sedang menghimpun kekuatan-kekuatan amal dan pahala bagi dirinya. Sampai-sampai kalau boleh kita mengatakan sebenarnya dan sejujurnya, dan mungkin malah seharusnya, walaupun tidak terungkap, seharusnya ketika kita berinfak dan ketika kita menyaksikan orang yang berinfak, semestinya yang berterima kasih itu bukan orang yang menerima infak, tapi yang berterima kasih adalah orang yang menyerahkan dan orang yang memberikan infak. Kenapa demikian? Karena yang akan lebih banyak mendapatkan keuntungan adalah orang yang menyerahkan infak itu. Tadi kita katakan bahwa yang berpahala adalah bukan orang yang menerima, yang berpahala adalah orang yang menyerahkan infak, orang yang memberikan infak. Bahkan banyak ayat Al-Quran kalau kita runut secara berurutan, Al-Quran surat Al-Baqarah dari mulai 261 sampai 271, berarti ada 10 ayat Allah bicara panjang lebar tentang infak. Bukan hanya dari sisi keuntungan bagi orang yang berinfak, tapi bahkan pun juga Al-Quran sebaliknya dengan tegas memberikan peringatan dan perhatian, warning tentang kerugian atau bahaya ketika orang itu terancam karena dia berbuat infak dengan cara yang salah. Oleh karena itu, maka pada tahap berikutnya kita harus benar-benar memperhatikan seperti apa infak yang benar dan apa saja yang akan membatalkan nilai-nilai infak. Kita mengatakan bahwa infak yang ideal, infak yang bagus adalah infak ketika seseorang menyerahkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia inginkan, yang dia sukai. Bahkan Al-Quran dalam surat Al-Baqarah salah satunya bisa kita ambil kalimat
ketika Al-Quran mengatakan janganlah engkau mengeluarkan infak dengan sesuatu yang engkau sendiri ketika melihatnya memicingkan mata. Apa artinya? Janganlah kita menyerahkan atau menyerahkan infak dengan sesuatu yang sebetulnya kita sendiri pun tidak suka. Berarti dalam hal ini jelas bahwa selain infak itu memberikan sebuah keuntungan yang besar, bahkan Al-Quran memberikan jaminan yang sangat luas. Dalam satu ayat misalnya 261 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Ayat ini sudah sangat populer ketika Al-Quran mengatakan bahwa perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti benih, seperti biji yang kemudian ditanam dan melahirkan 7 tangkai, kemudian dari masing-masing tangkai melahirkan 100 buah. Artinya berinfak sebetulnya adalah menanam artinya adalah menyimpan artinya adalah mengharap pada suatu saat nanti mendapatkan hasil yang berlipat ganda. Berarti berinfak tentu saja harus juga memperhatikan nilai yang kita tanam, lahan tempat di mana kita menanam, sehingga hasilnya akan dapat memuaskan. Kalau tadi kita melihat sebuah ayat yang juga memberikan sebuah ancaman lain, ketika seseorang berinfak dengan harta yang dia sendiri tidak menyukainya, memicingkan mata, berarti ibaratnya adalah orang yang menanam sesuatu yang bukan bertujuan untuk dia bisa mengambil manfaat, tapi malah sebaliknya. Dia menganggap itu adalah hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang menjadi sampah yang hanya sekedar untuk dibuang dan tidak dimanfaatkan. Banyak juga ayat-ayat lain yang mengatakan bagaimana bahaya godaan bagi orang yang berinfak. Setelah berinfak pun, maka Al-Quran menyatakan orang belum tentu selamat dari bahaya. Ini tentu saja bukan dalam rangka menakut-nakuti, tapi ini adalah memberikan sebuah gambaran bahwa Islam itu mengawal sebuah amalan secara sempurna. Di samping juga amalan itu utama, tapi juga salah satu yang menjamin keutamaan adalah terhindar dari bahaya-bahaya dan godaan-godaan yang bisa merusak nilai amal itu. Berbuat baik saja Islam dikawal dengan nilai-nilai yang jangan sampai kemudian tercampuri dengan nilai-nilai yang keliru dan salah. Bagaimana kita bisa lihat misalnya beberapa ayat yang lain bahwa Allah mewarning, memperingatkan kepada orang-orang yang beriman. Salah satunya adalah la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian, hai orang-orang mukmin, membatalkan atau menjadikan infak kalian batal hanya karena 2 hal. Hanya karena ada al-manna dan al-adha. Al-manna adalah tentu saja mengungkit-ungkit jasa. Al-manna artinya ketika seorang berinfak kemudian dia menjadikan alat infak itu sebagai alat untuk mengungkit-ungkit jasa dia. Artinya dia tidak berharap infak itu sebagai sebuah amalan atas dasar perintah Allah, tapi dia mengikat infak itu untuk kemudian kembali kepada dia dalam konteks adalah jasa. Dan itu tentu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah infak yang benar. Yang kedua adalah al-adha. Al-adha adalah menyakiti. Janganlah kita berinfak, tapi dengan cara kita tidak rela dan ridho. Kalaupun kita menyerahkan, sepertinya kita tidak ridho, bahkan dengan mengumpat atau mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Ini artinya bahwa infak godaannya adalah arogansi yang bisa menjadikan orang merasa telah berbuat sesuatu yang baik, membantu, menolong orang lain. Demikian pula dalam banyak ayat lain Allah menggambarkan bagaimana infak yang batal, infak yang kemudian akan menghapuskan nilai amal. Maka Allah menggambarkan ibarat pasir di dalam batu licin, kemudian dihantam oleh hujan lebat, maka kemudian tidak pernah tersisa dalam batu itu 1 butir pasir pun. Itulah gambaran orang yang berinfak karena diiringi dengan penyakit-penyakit, salah satunya adalah manna ataupun ada. Bahkan satu ayat berikutnya lagi misalnya Allah memberikan ancaman kepada orang yang berinfak. Jangan sampai kemudian infak itu hanya menjadi sebuah komoditas kepentingan
untuk tujuan tertentu agar dia bisa meraih simpati dari orang yang dia beri. Karena itulah yang justru akan membatalkan ibarat seseorang yang punya kebun, punya tanaman kemudian habis dimakan api dan tidak ada sedikit pun tersisa. Banyak Al-Quran memberikan gambaran tentang infak, orang yang berinfak justru ya peraturan, perhatian, peringatan itu tertuju kepada orang yang berinfak, tidak tertuju kepada orang yang mendapatkan infak. Oleh karena itu, maka infak tidak bisa sederhana yang kita bayangkan, gambarkan hanya sebatas orang memberi sesuatu bermanfaat bagi orang lain, kemudian dia merasa senang sudah membantu. Tapi infak adalah tidak ada bedanya dengan amalan-amalan ibadah lain yang tentu ada jelas tata caranya, ada jelas hal-hal yang harus diperhatikan, dari persoalan niat, dari persoalan praktek kaifiat, sampai persoalan-persoalan akhir, apa yang bisa terus menjamin infak itu tetap terkawal dengan baik. Ikhwatul iman, pemirsa yang dirahmati Allah, inilah barangkali gambaran-gambaran singkat tentang prinsip infak. Pada bagian yang kedua ini lebih mengarah pada bagaimana orang yang berinfak harus memiliki pola paham yang tepat dan benar, bahwa berinfak bukan memberikan sesuatu pada orang lain semata, tapi berinfak justru sebaliknya adalah sarana lahan ibadah untuk lebih banyak kita mendapatkan pahala di sisi Allah demi keselamatan dunia dan terutama adalah keselamatan akhirat. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.